9 Agustus 1896 dan meninggal dunia pada tanggal 16 September 1980. Jane Piaget memiliki anggapan bahwa perkembangan kognitif disebut sebagai sebuah proses yang dapat terjadi secara genetik yang sesuai dengan kondisi yang dimiliki oleh seorang peserta didik. Berikutnya, di dalam teori Piaget ini ada tahap perkembangan kognitif dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama tahap sensori motor, itu pada umur 0 sampai 2 tahun. Jadi, tahap ini memperhatikan perkembangan yang dimiliki oleh seorang anak melalui suatu aktivitas motorik. Pada tahap ini, seorang anak umumnya akan melihat suatu objek lebih lama guna mencari rangsangan-rangsangan, yaitu mencari rangsangan daripada sinar lampu, asalnya suatu bunyi, bahkan mulai menyadari bahwa antara dirinya dengan benda atau makhluk yang ada di sekitarnya tidak sama. Misalnya kalau di matematika menggunakan balok-balok atau cincin yang beraneka ukuran untuk membantu anak memahami konsep ukuran dan urutan. Mereka belajar bahwa balok yang lebih besar tidak muat di lubang yang lebih kecil, atau cincin disusun dari yang terbesar ke yang terkecil. Tahap yang kedua adalah tahap praoperasional, ini pada umur 2-7 tahun. Tahap ini menghubungkan penggunaan adanya simbol dan pertanda yang mana mulai terjadinya perkembangan dan pertumbuhan konsep intuitif pada seorang anak. Pengetahuan yang dimiliki oleh seorang anak umumnya berasal dari suatu hal yang bersifat tidak terlihat atau abstrak. Jika seorang anak memiliki rentang usia 2-7 tahun, ini umumnya memiliki karakteristik yang berasal dari objek tertentu yang mampu dikenali oleh anak tersebut. Contohnya kalau di dalam matematika juga mengumpulkan bola sesuai warna dan ukurannya. Atau misalnya saat belajar menghitung, gunakan benda-benda nyata seperti kelereng atau permen. Yang ketiga, tahap operasional konkret. Ini di umur 7-12 tahun. Pada usia ini, seorang anak atau peserta didik telah memiliki kemampuan dalam menerapkan aturan dengan logis, serta jelas yang memiliki tanda munculnya kekekalan pada diri peserta didik. Tahap ini disebut juga tahap yang di mana seorang didik melakukan pengelompokan dan klasifikasi sebuah persoalan. Jika seorang anak telah masuk dalam operasional konkret ini, hendaknya lebih baik seorang pendidik memberikan contoh tentang suatu hal yang jelas serta logis, agar peserta didik memiliki kemampuan yang baik dalam menyelidiki suatu konflik. Misalnya untuk mengajarkan penjumlahan dan pengurangan, gunakan alat bantu visual seperti manik-manik. Tahap yang keempat, ini adalah tahap operasional formal. Ini di umur 11-18 tahun. Pada tahap ini, seorang peserta didik dapat dikatakan telah mempunyai kemampuan dalam berpikir secara logis yang tidak berbentuk abstrak, karena dipakainya konsep berpikir kemungkinan. Munculnya tahap operasional formal ini jika seorang peserta didik masuk dalam usia pubertas yang telah mampu merasakan banyak hal, misalnya cinta, nilai baik dan buruk, dan lain-lain. Misalnya dalam pembelajaran aljabar, siswa dapat memahami bahwa X dan Y dalam 2X ditambah 3Y sama dengan 10 adalah variabel yang mewakili nilai yang tidak diketahui. Teori yang kedua yaitu teori Brunner. Ini dari seorang tokoh juga bernama Jerome Seymour Brunner, yang lahir di New York, Amerika Serikat tanggal 1 Oktober 1915 dan meninggal pada tahun 2016. Penelitian yang dilakukan Jerome Brunner ini tentang persepsi dan pembelajaran. Nah, menurut Jerome Brunner, seorang pendidik hendaknya harus mampu memberikan kesempatan kepada peserta didik agar menjadi seseorang yang dapat memiliki kepandaian di bidang matematika dan lain sebagainya. Menurut Brunner, kebudayaan mempengaruhi perilaku siswa dalam kegiatan pembelajaran. Brunner menemukan serta mengembangkan teori belajar kognitif pre-discovery learning. Menurut Jerome Brunner, sebuah proses pembelajaran akan berjalan lancar, bahkan menjadi pembelajaran yang kreatif jika seorang peserta didik diberikan kesempatan untuk mencari konsep, teori, aturan, bahkan memahami apa yang berkaitan dengan kehidupan.
Ada tiga tahap perkembangan kognitif Brunner. Yang pertama di sini adalah tahap enaktif. Tahap yang dilakukan oleh seseorang yang telah mampu untuk melakukan beraneka macam kegiatan supaya dapat mengetahui suatu lingkungan yang ada di dekatnya. Contohnya, saat mengajarkan konsep penjumlahan, biarkan siswa menggunakan manik-manik, blok, atau jari-jari mereka untuk menggabungkan dua kelompok benda dan menghitung totalnya. Yang kedua, tahap ikonik. Tahap ini seseorang telah mengerti berbagai macam jenis objek atau dunianya dengan melihat gambar-gambar atau visualisasi lisan. Bahkan dapat dikatakan di tahap ini seseorang akan mengetahui suatu hal melalui suatu perumpamaan atau perbandingan. Contoh, setelah memahami penjumlahan dengan benda nyata, kita mengajak siswa untuk menggambar representasi masalah tersebut. Misalnya, untuk 2 ditambah 3 mereka bisa menggambarkan dua lingkaran dan tiga persegi, lalu menghitung semua bentuknya. Atau juga contoh lainnya misalnya penggunaan garis bilangan dan diagram batang di tahap ikonik. Berikutnya tahap simbolik, tahap di mana peserta didik dapat menciptakan gagasan-gagasan atau ide baru yang memiliki sifat yang tidak berbentuk atau abstrak karena kemampuan yang dimilikinya. Tahap ini dipengaruhi oleh kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik karena masing-masing peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda. Contohnya misalnya kemampuan akal, kemampuan peserta didik dalam berbahasa. Nah, ini contohnya misalnya menulis 2 tambah 3 sama dengan 5 tanpa perlu lagi menggunakan benda atau gambar. Mereka memahami bahwa simbol-simbol tersebut mewakili konsep yang telah mereka pelajari secara konkret dan visual. Berikutnya teori belajar Dewey. Ini seorang tokoh juga, seorang filsuf dari Amerika Serikat, perintis pemikiran pragmatisme. Ia lahir di Burlington tanggal 20 Oktober 1859. Dewey berpandangan bahwa sekolah seharusnya mencerminkan kehidupan masyarakat secara lebih besar dan kelas adalah laboratorium untuk memecahkan masalah kehidupan nyata. Ajaran Dewey menganjurkan agar guru mendorong siswa untuk terlibat dalam proyek atau tugas yang berorientasi pada masalah. Guru juga diharapkan dapat membantu mereka menyelidiki masalah-masalah intelektual dan sosial. Dewe menekankan pentingnya pengalaman langsung dan pembelajaran berbasis proyek, serta pentingnya untuk menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Dia percaya bahwa pendidikan harus fokus pada pengembangan critical thinking skill dan problem solving skill yang merupakan prinsip dasar konstruktivisme. Untuk membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna dan berguna bagi kehidupan siswa, maka Dewe merumuskan beberapa prinsip, yaitu learning by doing, inquiry-based learning, reflection, democratic education, dan integration of curriculum. Prinsip-prinsip dari Dewe inilah yang memberikan inspirasi bagi pengembangan kurikulum-kurikulum di dunia. Misalnya, rumus luas permukaan. Guru dapat meminta siswa untuk merencanakan dan mendesain taman sekolah. Proyek-proyek ini akan melibatkan pengukuran, perhitungan luas, dan estimasi biaya. Siswa tidak hanya belajar konsep matematika, tetapi juga melihat bagaimana konsep tersebut dapat diterapkan dalam situasi nyata. Berikutnya, teori belajar Dienes. Zoltan Bedianes lahir di Hongaria pada tanggal 11 September 1916. Dienes adalah seorang matematikawan yang memusatkan perhatiannya pada cara-cara pengajaran terhadap anak-anak. Dasar teorinya bertumpu pada teori Piaget dan Brunner dan pengembangannya diorientasikan pada anak-anak. Sedemikian rupa sehingga sistem yang dikembangkannya itu menarik bagi anak yang mempelajari matematika. Seperti halnya Piaget dan Brunner, Dienes dianggap sebagai salah satu tokoh konstruktivisme dan teori belajar yang diajukannya dimasukkan ke dalam rumpun teori belajar kognitif. Menurut Dienes, belajar matematika itu melibatkan suatu struktur hierarki dari konsep-konsep tingkat yang lebih tinggi yang dibentuk atas dasar apa yang telah dibentuk sebelumnya. Jadi bila suatu materi yang menjadi prasyarat dari materi yang lebih lanjut belum dipelajari ataupun belum dipahami dengan baik, maka tidak mungkin dapat dipahami dengan baik atau dengan kata lain, materi prasyarat harus diajarkan mendahului materi yang lebih tinggi.
Dianes mengemukakan bahwa setiap konsep atau prinsip pada matematika yang mana disajikan dalam bentuk konkret atau benda nyata akan lebih mudah dipahami. Maksudnya bahwa benda-benda atau objek-objek dalam bentuk permainan akan berperan sekali apabila dimanipulasi dengan baik dalam pembelajaran matematika. DNS membagi pembelajaran matematika menjadi 6 tahapan. Yang pertama, permainan bebas atau free play. Kedua, permainan dengan aturan. Ketiga, permainan mencari kesamaan sifat. Keempat, permainan dengan representasi. Dan kelima, permainan dengan simbolisasi. Dan yang keenam, formalisasi. Selanjutnya, teori belajar Van Heel. Van Heel lahir di Amsterdam pada tahun 1909. Dia adalah seorang guru matematika bangsa Belanda yang mengadakan penelitian dalam pengajaran geometri. Menurut Van Heel, ada 3 unsur utama dalam pengajaran geometri, yaitu waktu, materi pengajaran, dan metode pengajaran yang diterapkan. Jika ketiga unsur ditata secara terpadu, maka akan dapat meningkatkan kemampuan berpikir anak kepada tahapan berpikir yang lebih tinggi. Teori Van Heel dikembangkan oleh Pierre-Marie Van Heel dan Dina Van Heel sekitar tahun 1950-an. Hingga saat ini telah diakui secara internasional dan memberikan pengaruh yang kuat dalam pembelajaran geometri sekolah. Menurut Van Heel, yang tadi ya, jika ketiganya menjadi yang lebih baik. Lanjut, ini adalah tahap belajar anak dalam belajar geometri di dalam teori Van Heel, yaitu yang pertama tahapan pengenalan atau visualisasi. Jadi di sini tahap pengenalan ini anak-anak diajarkan mengenal bangun-bangun yang termasuk ke dalam geometri. Kemudian tahap analisis, pengurutan, deduksi, dan tahap keakuratan. Van Heel mengajukan pembelajaran yang melibatkan 5 fase, yaitu eh, yang pertama informasi, yang kedua orientasi langsung, yang ketiga penjelasan, yang keempat orientasi bebas, dan yang kelima adalah integrasi. Teori yang dikembangkan oleh Van Heel ada 3, yaitu 3 unsur yang utama pengajaran geometri, yaitu waktu, materi pengajaran, dan metode penyusun. Yang kedua, bila 2 orang yang mempunyai tahap berpikir berlainan satu sama lain, kemudian saling bertukar pikiran, maka kedua orang tersebut tidak akan mengerti. Yang ketiga, untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, yaitu anak memahami geometri dengan pengertian, kegiatan belajar anak harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak itu sendiri atau disesuaikan dengan tahap berpikirnya. Penerapan teori Van Heel dalam pembelajaran matematika berfokus pada geometri dan bagaimana siswa berkembang melalui 5 tingkatan pemahaman yang berbeda. Setiap tingkat harus dicapai secara berurutan, karena seorang siswa tidak dapat melompat dari satu tingkat ke tingkat lainnya. Yang kelima, yang berikutnya teori Freudenthal. Ini seorang matematikawan Yahudi yang lahir 17 September 1905 dan meninggal 13 Oktober 1990. Seorang ahli psikologi yang memperkenalkan pembelajaran matematika realistik atau PMR atau juga disebut Realistic Mathematics Education atau RMI. Merupakan teori pembelajaran matematika yang mengatakan bahwa matematika merupakan proses insani dan harus dikaitkan dengan realitas. Freudenthal berpendapat bahwa peserta didik tidak dapat dipandang sebagai penerima pasif matematika yang sudah jadi. Pendidikan matematika harus diarahkan pada penggunaan berbagai situasi dan kesempatan yang memungkinkan peserta didik menemukan kembali atau reinvention matematika berdasarkan usaha mereka sendiri. Pendidikan matematika harus diarahkan pada berbagai situasi dan kesempatan yang memungkinkan siswa untuk menemukan kembali berdasarkan usaha mereka sendiri. Pembelajaran matematika dengan pendekatan realistik juga memberikan peluang pada siswa untuk aktif mengkonstruksi pengetahuan matematika. Dalam menyelesaikan suatu masalah yang dimulai dari masalah-masalah yang dapat dibayangkan oleh peserta didik diberi kebebasan menemukan strategi sendiri dan secara perlahan-lahan pendidik membimbing peserta didiknya menyelesaikan masalah tersebut secara matematis, formal melalui matematisasi horizontal dan vertikal. Menurut pendapat Freudenthal, matematisasi horizontal menyangkut proses transformasi masalah nyata sehari-hari ke dalam bentuk simbol, atau artinya dari masalah nyata dijadikan ke dalam bentuk simbol.
Sedangkan matematisasi vertikal merupakan proses yang terjadi dalam lingkup simbol matematika itu sendiri. Berikutnya teori Polya. George Polya adalah seorang matematikawan Hongaria yang lahir pada tanggal 13 Desember 1887. Jadi Polya memberikan kontribusi dasar pada kombinatorik, teori bilangan, analisis numerik, dan teori probabilitas. Polya layak disebut matematikawan paling berpengaruh pada abad 20. Riset mendasar yang dilakukan pada bidang analisis kompleks, fisika matematikal, dan teori probabilitas, geometri, dan kombinatorik banyak memberi sumbangsih bagi perkembangan matematika. Sebagai seorang pendidik yang piawai, minat mengajar dan antusiasme tinggi tidak pernah hilang sampai akhir hayatnya. Pada tahun 1918 mengarang makalah tentang deret, teori bilangan, sistem voting, dan kombinatorik. Tahun berikutnya menambah dengan topik seperti astronomi dan probabilitas. Meskipun pikiran sepenuhnya ditumpahkan untuk topik-topik di atas, namun Polya mampu membuat hasil mengesankan pada fungsi-fungsi integral. Polya layak disebut dengan sebutan Bapak Problem Solving. Polya sempat mengarang buku How to Solve It yang ditulis dalam bahasa Jerman. Buku ini berisikan metode-metode sistematis guna menemukan solusi atas problem-problem yang dihadapi dan memungkinkan seseorang menemukan pemecahannya sendiri. Beberapa tahapan untuk menyelesaikan problem atau masalah yaitu yang pertama, memahami problem-problem apa yang dihadapi, bagaimana kondisi datanya, dan bagaimana memilah kondisi-kondisi tersebut. Yang kedua, menyusun rencana, menemukan hubungan antara data dengan hal-hal yang belum diketahui, apakah pernah ada problem atau masalah yang mirip. Yang ketiga, melaksanakan rencana, yaitu menjalankan rencana guna menemukan solusi dengan memeriksa setiap langkah dengan seksama untuk membuktikan bahwa cara itu benar. Yang keempat, menengok ke belakang atau melakukan penilaian terhadap solusi yang didapat. Atau sering dikenal C atau memahami problem, plan atau menyusun rencana, do melakukan rencana, dan check atau menguji jawaban. Berikutnya, teori yang terakhir, teori Vygotsky. Beliau adalah seorang psikolog berkebangsaan Rusia dan berketurunan Yahudi. Ia memiliki nama lengkap Lev Semyonovich Vygotsky. Dilahirkan di salah satu kota Sarit, Rusia, tepatnya 17 November 1896. Kemudian ia ini kuliahnya. Menurut Vygotsky, setiap individu berkembang dalam konteks sosial. Semua perkembangan intelektual yang mencakup makna, ingatan, pikiran, persepsi, dan kesadaran bergerak dari wilayah interpersonal ke wilayah intrapersonal. Vygotsky menekankan pada pentingnya hubungan antara individu dan lingkungan sosial dalam pembentukan pengetahuan atas dasar pemikiran bahwa interaksi sosial, yaitu interaksi individu tersebut dengan orang lain, merupakan faktor terpenting yang dapat memicu perkembangan kognitif seseorang. Teori Vygotsky berfokus pada 3 faktor, yaitu yang pertama budaya atau culture. Anak-anak belajar melalui lagu, bahasa, kesenian, dan permainan. Yang kedua adalah bahasa atau language. 3 tahap perkembangan bahasa, yakni tahap social speech sampai umur 3 tahun, tahap egocentric speech umur 3-7 tahun, dan tahap inner speech umur 7 sampai dewasa. Kemudian yang ketiga, yang terkenal adalah zona perkembangan proksimal atau zone of proximal development atau ZPD. Implikasi teori Vygotsky dalam pembelajaran yang pertama adalah proses pembelajaran yang diberikan oleh guru harus sesuai dengan tingkat perkembangan potensial siswa. Yang kedua, Vygotsky mempromosikan penggunaan pembelajaran kolaboratif dan kooperatif, di mana siswa dapat saling berinteraksi dan saling memunculkan strategi-strategi pemecahan masalah yang efektif dalam masing-masing ZPD mereka. Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran dan memperkenalkan konsep zona perkembangan proksimal yang menggambarkan jarak antara apa yang bisa dilakukan seorang anak sendiri dan apa yang mereka capai dengan bantuan orang lain. Penerapan teori Vygotsky dalam pembelajaran matematika, jika siswa membuat suatu kesalahan dalam mengerjakan sebuah soal,
Sebaiknya guru tidak langsung memberitahukan di mana letak kesalahan tersebut, melainkan memberikan mereka pertanyaan yang bersifat menuntun yang dimaksudkan agar mereka dapat menemukan dan mengetahui letak kesalahan yang mereka buat. Ini merupakan contoh scaffolding atau tuntunan atau dukungan yang dinamis dari guru kepada siswa. Kemudian misalnya seorang siswa mengatakan bahwa untuk semua bilangan real X dan Y berlaku akar dari X ditambah Y sama dengan akar X ditambah akar Y. Dalam hal ini, guru sebaiknya tidak langsung memberitahukan kesalahannya, tetapi guru memberikan pertanyaan yang sifatnya menuntun seperti, apakah misalnya akar dari 16 tambah 9 sama dengan akar 16 ditambah akar 9. Dengan demikian, suatu pembelajaran dan khususnya perkembangan kognitif siswa dapat terlaksana secara optimal. Komponen utama dari DDPD atau Actual Development Level yaitu ada Actual Development Level, Potential Development Level, dan Scaffolding dan More Knowledgeable. Ada 3 tingkat perkembangan aktual, yaitu kapasitas yang dapat dicapai siswa secara mandiri. Yang kedua, tingkat perkembangan potensial, tingkat perkembangan yang dapat dicapai siswa dengan bantuan. Yang ketiga, zona perkembangan proksimal. Ini adalah area di mana pembelajaran terjadi dengan paling efektif. Terima kasih. Jadi itu tadi adalah penyampaian dari beberapa teori yang sudah saya rangkum dari beberapa buku. Jika ada masukan, saran, dan pertanyaan, saya persilahkan. Ya, baik. Silakan, mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Silakan. Ini teori belajarnya sebagian itu sudah mengarah ke pembelajaran matematika ya. Misalnya kayak Van Hill, kayak gitu ya. Iya, Kemudian iya Polia oh yang iya. sering kita pakai sebenarnya ya pada kondisi sekarang. Baik, silakan mungkin ada yang perlu didiskusikan. Saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk memberikan komentarnya mungkin ya terhadap apa yang sudah dipresentasikan sama Bu Lina Simbolon. Baik, yang pertama siapa mau coba? Saya persilakan. Coba lupa, Bu. Oke, silakan. Ufa, silakan Ufa. Baik, terima kasih. Sebelumnya mungkin menanggapi untuk yang penyampaian Ibu Lina ini, menurut saya sudah lengkap, sudah disertai dengan contoh pembelajaran matematika, pokoknya sudah ini ya, sudah masuk selengkap dan sudah mudah dipahami. Akan tetapi di sini saya ada yang masih kurang tadi bagian apa ya, bagian teori yang di INES. Kalau nggak salah tadi ada apa tadi yang prinsip-prinsip atau apa ya? Apa tadi yang di INES? Ada yang permainan, ya, yang ini, yang di INES membagi pembelajaran matematika menjadi 6 tahapan. Gitu. Nah, dari tahapan ini bisa nggak diberikan ini ya contohnya dalam pembelajaran atau sudah ada tadi? Saya nggak memahami. Ya, Mungkin itu silakan. saja. Iya, baik. Langsung jawab ya, Bu. Iya, silakan Bu Lina. Oke, baik. Terima kasih, Bu Ulfa. Jadi ini tadi eh, apa dia ini kan lebih menekankan kepada kalau pembelajaran matematika disajikan dalam bentuk nyata atau konkret itu lebih mudah dipahami. Nah, jadi mungkin maksudnya di ini adalah lebih mudah kalau anak-anak ini diajak belajar sambil bermain seperti itu. Jadi kalau yang ini ada 6, kalau di sini tahapannya ada permainan bebas atau free play. Ini contohnya ini misalnya ini di SD, kalau yang saya dapat contohnya ini ada implementasi pembelajaran matematika SD dengan memanfaatkan balok batang DNS untuk mengenalkan konsep nilai. Jadi untuk yang pertama adalah yang di permainan bebas atau free play. Di sini guru memberikan balok atau eh, dengan variasi 3 warna misalnya. Nah, kemudian siswa ini diminta menyusun balok berdasarkan warna. Jadi dia disusun berdasarkan warna, itu permainan bebasnya. Kemudian yang kedua,
itu untuk yang di permainan dengan aturan, ada atau games. Jadi guru memberikan instruksi. Jadi di dalam sini ada instruksi, eh, misalnya mengelompokkan balok sesuai dengan nilai tempat atau membedakan warna balok pada setiap area tempatnya seperti itu. Jadi kalau yang pertama tadi lebih ke eh, bebas, anak ini mengelompokkan, misalnya dia ternyata ngumpulnya berdasarkan warna misalnya atau yang lainnya mungkin seperti itu. Tapi yang kedua ini ada aturannya seperti itu. Jadi dikelompokkan itu berdasarkan misalnya berdasarkan tempat nilai tempatnya atau warnanya seperti itu. Yang ketiga, permainan mencari kesamaan sifat. Jadi maksudnya kesamaan sifat ini, guru memberikan soal bilangan pertama kepada siswa, lalu siswa meletakkan balok batang pada papan, dia tuh ada kayak papan penjumlahan. Jadi misalnya baloknya tadi yang pertama diminta untuk misalnya sama guru untuk diminta meletakkan balok itu misalnya dalam jumlah 50 misalnya. Jadi anak-anak ini meletakkan balok tadi 50 buah di atas apa namanya angka yang telah ditulis atau ditentukan oleh gurunya. Kemudian tahap yang keempat, representasi. Kemudian guru membacakan bilangan yang kedua. Tadi kan baru bilangan yang pertama, kemudian di representasi ini dituliskan lagi ke bilangan kedua. Misalnya tadi yang pertama ditulis 50, terus yang kedua ditulis lagi 30. Nah, langsung ditentukan hasilnya seperti itu. Ini di representasi. Kemudian yang kelima, di permainan dengan simbolisasi atau symbolization, yaitu guru memberikan penjelasan dari penjumlahan tersebut. Kemudian misalnya penjelasan seperti ini. Apabila tanda tambah, maka balok tersebut akan digabungkan. Dengan ketentuan menggabungkan balok yang satuannya terlebih dahulu, lalu puluhannya. Kemudian, dan seterusnya seperti itu. Jadi, menjelaskan tentang simbolnya di sini di yang kelima. Bahwa kalau tanda tambah itu berarti baloknya itu digabungkan, seperti itu. Kemudian yang keenam adalah formalisasi atau formalization. Ini maksudnya guru menjumlahkan balok dalam kolom hasil, lalu menuliskan pada kolom hasil. Nah, jadi itu rentetannya yang keenam. Jadi enam ini bisa dilakukan di dalam satu pembelajaran, misalnya kayak tadi. Tadi yang saya contohkan adalah pembelajaran matematika SD memanfaatkan balok batang DNS untuk mengenalkan konsep nilai dengan tempat pada pembelajaran matematika kelas 3 SD. Begitu, Bu. Terima Ya, kasih. baik. Jadi itu salah satu contohnya ya, Ulfa ya. Kalau di dalam SD, mungkin kalau kondisi sekarang nih, kalau kita misalnya free play atau permainan bebas, itu kalau di tingkat SMP, SMA masih dimungkinkan nggak? Kalau tadi contohnya untuk anak SD ya, tadi ya, misalkan mereka menyusun bebas, menyusun bentuk bangun kayak gitu ya, tanpa dikasih petunjuk lah, pokoknya ini dikasih apa namanya macam-macam gitu ya benda gitu, kemudian disusun kayak gitu, atau mereka apa tadi contohnya Bu Lina di SD tadi itu kah nggak salah ya? Menyusun balok itu kepada Hmm, siswa. Misal anak-anak terpikir, oh saya susun berdasarkan warnanya deh gitu. Atau misalnya hmm. berdasarkan apa, misalnya Pokoknya berdasarkan pokoknya bebas detik. lah ya. Pokoknya cuma Ya, dikasih ya, clue. Satu clue-nya yaitu ya, menyusun menjadi susun. bangun misalnya, bagi bangun balok Ya. misalnya kayak gitu ya. Ini dia terserah mau ukuran berapa atau apa kayak gitu ya. Nah, kalau kita di tingkat SMP atau SMA ini ada nggak yang masih masuk ke dalam free play ini, atau berpermainan bebas? Ada nggak? Mungkin tergantung materi yang masih mungkin kan kalau di SMP bilangan bulat mungkin Contohnya bilangan gimana tuh, Ulfa? Bilangan bulat. bilangan bulat misalnya ada yang main yang apa ya yang alat peraga lompat kata itu mungkin masih Nah, kalau lompat dua bebasnya itu di mana? Maksudnya ingin apa? Mendefinisikan bilangan bulat atau bagaimana? Operasi atau apa? operasi
Operasi operasi. bilangan bulat ya. Kalau Jadi, mm, apa katanya maju berarti positif kan, ke arah positif. Terus mm, kalau misalnya ditambahkan berarti maju lagi, kalau kurang berarti mundur gitu mungkin. mm. Jadi Ya, anaknya tuh bebas, bebas apa itu dimasukkan di sini tuh bebas untuk mencobakan berapa harus maju mundur begitu atau bagaimana maksudnya? ya mungkin bisa bebas mencoba, misalnya kalau maju misalnya kan bertambah, mungkin nanti ada Hmm, apa apa sih namanya itu, garis bilangan kan. Kan hmm, dianggap satu langkah tuh berarti dianggap satu di garis bilangan. Jadi anaknya hmm. bebas kalau maju, oh berarti nambah satu gitu, kalau mundur mungkin begitu. Oke, itu yang menemukan apa itu operasi penjumlahan, bebas melakukan. Oke, ada lagi yang lain? Bebas, Cek, bebas. Ya, Pak cek Rodi. menanggapi. Jadi teori DNS ini ya, jadi 6 tahapan. Kalau menurut saya mungkin itu tadi teori belajar ini mungkin ada fase-fase dia itu. Jadi mungkin Mhm, fase apa namanya TK atau usia sampai sekian, terus SD mhm, sampai sekian, terus SMP sekian. Jadi mungkin nggak semuanya itu bisa diterapkan sampai apa usia sekolah sampai SMA gitu. Jadi mungkin dia mhm, mungkin di sini Ibu Lina nggak memasukkan atau kurang mungkin teori ini dia sampai usia sekian itu kan. Itu, nggak sampai SMA nggak mungkin belajarnya tentang permainan terus itu kan. Menurut saya itu ya ada fasenya mhm, mungkin untuk sekian usia sekian sampai sekian gitu. Kalau lihat dari penjelasannya tadi kan permainan itu. Nah, tapi kadang kita itu nggak bisa juga apa namanya itu standarnya semuanya bahkan seperti itu. Kadang seperti anak SMP pun juga kita masih butuh alat-alat yang seperti itu. Walaupun kayaknya ini seperti permainan anak gitu. Tapi kan usia anak itu walaupun dia sama, bisa jadi tingkat kognitif itu beda. Mungkin belajar satunya beda, masih butuh gitu. Bisa juga mungkin di SMA ada juga. Mungkin dia masih tahapnya itu apa namanya itu konkret gitu, belum ke abstrak. Jadi butuh juga mhm. mungkin. Nah, tapi kita nggak bisa menstandarkan semuanya, apa namanya menormalisasi bahwa semuanya harus begitu itu. Kalau menurut Oke, saya gitu. oke. Jadi kalau Pak Rodi nih ini ya pendapatnya mungkin mungkin ini ada batasan umur kayak gitu ya untuk free play kayak gitu tuh untuk ya permainannya mungkin untuk anak TK, contohin kayak gitu ya. Oke, kalau eh mungkin ini awalnya itu teori eh, dinas ini ya. Awalnya tuh teori dinas itu contohnya begini mungkin ini dikembangin. Tadi Bu Lina ngelihat contohnya itu di artikel ya Bu Lina ya atau di buku ya buku Bu Lina untuk Artikel, Bu, kalau di free. buku nggak ada contohnya kayak Oh, gitu, Bu. nggak ada ya Soalnya. ya benar. Kalau di buku kayaknya dia memang teori belajar secara umum kayak gitu ya. Ya, mungkin kalau saya contohin ya, mungkin ini awalnya memang teori dinas ini ya. eh, Berkembang itu mungkin kalau kita melihatnya pernah mendengar metode ini ya, metode atau sekarang menjadi model ya, model pembelajaran inquiry kayak gitu ya. Mungkin awalnya tuh sebenarnya dari teori ini, kalau saya ngelihatnya ya. Jadi kalau dia punya beberapa tahapan, misalnya kayak ini 6 tahapan itu di free play. Nah ini mungkin bagiannya itu adalah yang tadi kalau secara SD itu nemunya seperti itu. Tapi sebenarnya kita kadang mungkin saya pernah mencontohkan ketika menemukan rumus luas lingkaran. Kayak gitu ya. Jadi ketika menemukan rumus luas lingkaran itu cara yang pertama yang sering kita lakukan apa? Untuk menemukan luas lingkaran. Lu keliling dulu, Bu. Dicari kelilingnya dengan tali gitu kan. Tali diukur, Hmm? kemudian eh,
apa namanya di benang, pakai benang gitu Mm-mm. kan. Nah, misalnya ada benda yang berbentuk lingkaran, terus kita ukur Mm-mm. pakai benang, tengah-tengahnya Mm-mm. diukur diameternya. Kemudian kita sudah menerapkan konsep kalau misalnya keliling dibagi dengan diameter hasilnya berapa. Nah, nanti ada beberapa benda seperti itu di apa namanya dicari berapa perbandingannya. Oh, ternyata perbandingannya konstan 3,14 atau mendekati 22/7. Nah, kemudian itu nanti eh, dari apa namanya keliling lingkaran dibentuk lagi bagian lingkaran itu menyerupai persegi panjang. Nah, dengan konsep Mm-mm. itu tadi ketemulah luas lingkaran. Oke, jadi dia ngarahin ke bentuk persegi panjang, kayak gitu ya, diarahkannya ya setelah mendapatkan Betul nilai sekali. mengarahin ke bentuk persegi panjang. Tapi kalau kita minta menjadi permainan bebas, serah, silakan. Silakan ubah juring-juring ini ke dalam bentuk bangun datar apapun yang bisa Anda buat. Mungkin nggak? Jadi menemukan luas lingkarannya. Mungkin, Mungkin. ya, Sepertinya Iya. enggak, Bu. Ah, enggak. Abelina enggak. Yang lain gimana? Bu mungkin. Siska mungkin. Mungkin. Jadi jangan dulu dikasih tahu kalau itu nanti bentuknya menjadi persegi panjang. Mereka biarkan berpikir dulu. Kira-kira Nah, bentuk itu. itu kalau diubah menjadi bangun datar yang lain berubah jadi apa seperti itu. Ya, jadi jangan ngarahin selalu diarahkan ke persegi panjang kayak gitu kan, karena luas lingkaran itu kan materi terakhir ya setelah bangun segi empat, Segi setelah empat, segitiga kayak segitiga, gitu ya di akhirnya. Jadi ya. mungkin aja ada siswa yang berpikir saya mau nyusun dia ke dalam bentuk segitiga aja lah bentuk bangunnya, bisa nggak? Jaring-jaring itu disusun ke dalam bentuk segitiga saja. Saya mau pakai konsep konstruktivisnya nanti itu pakai luas segitiga misalkan kayak gitu untuk menemukan lingkaran, luas lingkaran. Bisa nggak? Atau ada anak yang buatnya kayak saya mau buat kayak trapesium lah, bisa nggak ya? Atau saya mau buat jadi belah ketupat, atau ada yang mau buat menjadi seperti cecer genjang, misalkan kayak gitu. Nah, itu salah satu contoh bentuk permainan bebas kalau kalau kita jadinya inquiry kayak gitu ya. Jadi anaknya tuh tidak diarahkan di satu posisi saja untuk menemukan satu. Salah satunya lingkaran tadi. Kalau selama ini kan anaknya, ayo nah coba bisa nggak disusun jering-jeringnya menjadi persegi panjang. Arah anaknya pasti membuat persegi panjang kayak gitu ya. Tapi kalau diarahkan silakan disusun sesuai dengan bentuk bangun datar apa yang bisa Anda buat gitu. Maka dia banyak eksplorasinya kayak gitu ya. Jadi itu bisa ke dalam bentuk inquiry. Nah, kalau dia nantinya bentuknya ke dalam bentuk segitiga misalkan kayak gitu, maka tetap sebenarnya yang dipakai itu konsep apa namanya diagonal, kok diagonal sih apa sih jari-jari atau diameter kayak gitu ya dan keliling Meter, tetap ya. itu yang dipakai sebenarnya konsepnya hanya nanti arahannya adalah alas kali tingginya disesuaikan dengan oh alasnya ini menjadi apa diameter kah panjangnya nanti kayak gitu ya tingginya nanti menjadi apa nah itu tetap jadi di situ bisa sebenarnya freeway tapi memang nggak semua materi ya dari matematika ini nantinya bisa kita gunakan dalam bentuk yang tadi. Nah, kalau dengan game atau dengan aturan, mungkin iya menengah, sekolah menengah, kemudian di atas, mungkin itu bisa dikondisikan ya kalau untuk games karena dia dengan aturan. Kalau dengan aturan kan kita bisa membuat misalnya kayak discovery learning kayak gitu ya. Jadi anaknya memang diatur. Misalnya ada anak yang ingin menemukan volume kubus kayak gitu ya. Ada yang pakai buatnya, saya pakai ilustrasinya, pakai animasi kayak gitu ya. Jadi dia memanfaatkan teknologi kayak gitu gamesnya ya. Jadi nanti terlihat kubusnya masuk satu-satu ke dalam kubus kesatuannya masuk ke dalam kubus transparan yang besar kayak gitu dihitung berapa kayak gitu ya. Jadi bisa. Ada juga siswa yang memang membuatnya
dengan menggunakan benda konkret kayak gitu ya. Jadi dia buat animasinya. Nah, itu game berarti pakai aturan kayak gitu ya. Ada. Jadi bisa kita sesuaikan. Kemudian mencari kesamaan sifat. Nah, mencari kesamaan sifat ini sebenarnya masuk ke dalam model investigasi kayak gitu ya. Jadi teori Dines ini berkembang terus kayak gitu ya. Nah, kalau investigasi, contoh ya, kalau kita melakukan investigasi, namanya saja melakukan investigasi. Kalau melakukan investigasi itu udah pasti saja begini. Saya ingin menginvestigasi siapa ya yang mencuri misalnya apa ada barang hilang lah kayak itu ya di ruangan ini siapa nih? Kalau kita menginvestigasi pasti kita ngelihat ya pada jam segini siapa yang berada di ruangan ini. Oh ini orangnya nggak ada karena dia terbukti berada di sana. Berarti dibuang kan? Kalau investigasi kan berarti kita mengelompokkan nih mana yang merupakan kesamaan-kesamaan sifatnya, mana yang tidak, kayak gitu ya. Kalau yang tidak dibuang, kemudian yang sama masuk, masuk, masuk. Jadi mencari kesamaan sifat. Ya, berkembang ke dalam bentuk investigasi. Contoh, misalkan kalau di dalam belajar matematika, ketika kita ingin menginvestigasi atau ketika kita ingin menemukan sifat dari apa, misalkan sifat dari em, yang dimaksud dengan eh, apa namanya kesebangunan kayak gitu ya atau benda dinyatakan kongruen atau benda dinyatakan sebangun kayak gitu. Jadi kan nanti kan ada hal-hal oh ini masuk, ini tidak, ini masuk, ini tidak sampai nanti siswanya bisa menemukan oh ketika dia seperti ini kondisinya itu disamakan dikatakan sebangun. Kalau dia seperti ini dinamakan secara kongruen. Jadi itu yang disebut dengan investigasi mencari kesamaan sifat. Jadi sebenarnya ilmu ini terus berkembang kayak gitu ya. Misal satu lagi dengan representasi. Nah, kalau dengan representasi eh, banyak ya yang bisa kita lakukan di tingkat SD, TK, SD, SMP, SMA. Nah, itu representasi banyak. Kalau representasi, misalkan menyelesaikan permasalahan dengan beberapa cara, itu masuk ke dalam bentuk representasi, ya gitu ya. Contoh yang paling sederhana itu, contoh kalau di SD mungkin banyak ya pakai simbol-simbol, digambar, kayak gitu ya. Kalau di SMP mungkin ada yang menyelesaikannya dengan membuat tabel, membuat diagram, kayak gitu ya, atau menulis dengan teks, kayak gitu juga investigasi. Salah, representasi. Mungkin pernah saya contohin mungkin ya di sini yang representasi. Ada nggak yang bisa nyontoin seperti apa sih belajar matematika itu ketika dengan menggunakan representasi? Contohnya gimana tuh? Contoh representasi. Kalau dengan representasi seperti apa? Karena kita kan punya kemampuan matematis ya, yang representasi matematis ya. Nah, contohnya seperti apa tuh kalau representasi? Saya sambil ngambil pena sebentar ya, izin sebentar, ketinggalan.
Ada yang bisa mencontohkan untuk representasi ini seperti apa? Contoh apa nih permainan dengan representasi ya? Kalau di matematika tuh apa bagaimana? Ada nggak? Representasi. mainan. Mhm. Permainan Misalnya, dengan representasi. Ya, silakan, ini Pak saya Rodi. ada materi apa bilangan bulat gitu, operasi bilangan bulat. Oke. Saya itu pernah representasinya dengan permainan seperti ular tangga gitu. Kalau dia positif, Mhm. negatif, naik turun gitu kan, itu kan Iya. sama dengan operasi bilangan bulat. Mungkin itu. Ya, jadi untuk memperkenalkan bilangan bulat ya. Jadi bilangan bulat ini bisa dengan merepresentasikannya tadi misalnya kalau Bulfa tadi apa permainan apa? Kata Oh, ya. Namanya Lompat tadi kata, Bu. lompat kata gitu ya. Lompat kata. Kalau tadi Pak Rodi dengan apa tadi Pak namanya garis bilangan ya Pak ya? Apa Pak? Ya, seperti Ular permainan ular tangga. tangga itu. Oh, ular Jadi tangga ya. dia bukan Ular ular tangga, tangga. ada dia itu Apa? permainannya itu. Saya lupa apa nama permainannya itu. Yang jelas tuh dia tuh menuju tujuannya ada gitu. Cuman dia tuh kan dia pakai kartu ada positif dari positif satu Oh, sampai kartu ya. jadi dia itu kan Kartu positif, negatif kayak gitu ya ya. Berarti di ya kartu ini nanti akan ada aturan ya. Akan nol ketika ya positif ketemu negatif apa misalnya gitu ya Pak ya. ya ya Nah, ini kan ya, ini bentuk representasi untuk menemukan misalnya tadi konsep bilangan kayak gitu ya, operasi pada bilangan kayak gitu ya. Jadi ini direpresentasikan dengan hal-hal yang konkret terlebih dahulu ya sehingga anaknya menemukan. Nah, bentuk-bentuk ini nih sebenarnya awalnya ya teori Dines ini ya yang dipanggil kayak gitu ya. Kemudian kita kalau bentuk permainannya tuh dengan representasi kayak gitu ya maksudnya ya. Nah, sama kalau kita nanti ini bisa teori ini diperluas ya. Kenapa dia masuk di sini? Kita ada kenal kemampuan representasi, representasi matematis. Nah, ini pernah kita lihat ya kemampuan representasi. Jadi kemampuan representasi ini, jadi kalau ada satu masalah itu bisa diselesaikan dengan beberapa bentuk representasi ya gitu ya. Salah satunya misalkan contoh kalau yang anak SD itu ya tentang mungkin pernah saya contohin ya tentang jam. Pernah nggak tentang jam? Pada anak SD misalkan kalau dia sudut bangun gitu ya. pukul apa? Tentang Belum. sudut belum nih belum Udah belum? Belum belum ya. Jadi bentuk kemampuan representasi itu misalkan kalau anak SD ya, kalau dia bangun pukul, misalnya bangun pukul 5, kemudian nanti 30 menit dipakai untuk apa namanya ya, dipakai untuk sholat misalkan begitu ya, dan membereskan tempat tidur kayak gitu ya. Kemudian nanti 40 menit lagi dipakai untuk eh, sarapan dan persiapan berangkat sekolah kayak gitu ya. Kemudian nanti 20 menit itu adalah di jalan. Misalnya pertanyaannya pukul berapa sampai di sekolah, misalkan kayak gitu ya. Nah, bentuk kayak gini kan banyak representasi yang bisa dilakukan oleh siswa dalam menjawab pertanyaan. Nah, ini kalau bentuk representasi yang bisa dilakukan, misalnya pakai jam. Kalau pakai jam mungkin kalau dia pakai jam begini ya. Jadi kalau ini
ada siswa yang merepresentasikannya pakai gambar. Ya udah saya mau pakai gambar jam misalkan kayak gitu kan. Ini bentuk representasi yang dilakukan oleh siswa. Jadi dia dimulai dari pukul 5, nanti dia begini ya 30 menit, berarti jam segini lagi. Nanti tambah lagi sekian, jam sekian, tambah sekian, sekian, sekian. Kayak gitu ya. Jadi ada yang pakai seperti ini kayak gitu ya representasinya. Jadi dia menggambarkannya perpindahannya itu dengan nambah-nambahin begini aja 30 menit, 40 menit tambah kayak itu. Oh, sekian bukunya. Mungkin ada siswa yang merepresentasikannya dengan kalau dia pukul 5 nanti tambah 30 berarti ini menjadi 05.30. Ada yang Pak gitu nambahin ya bentuk representasinya ya. Kemudian ditambah lagi 40. Kalau ditambah 40 berarti ini 06.10. Kalau tambah 20 lagi berarti 06.30. Maka saya akan sampai di sekolah itu nantinya eh, pukul 6.30. Nah, itu bentuk representasi. Banyak berbagai macam kata disebut dengan representasi. Nah, gambarnya ya. Mungkin ada juga siswa yang merepresentasikannya pakai kalimat kayak gitu ya. Bangun jam akan menunjukkan pukul 5.30. Ada yang begitu ya. Jadi dia menceritakan. Nah, itu adalah bentuk representasi. Oke. Tuh, kemudian kalau permainan dengan simbolisasi, mungkin kalau kita di matematika tidak biasa lah ya penggunaan dengan simbol. Salah satu contohnya mungkin di SPLDV, kayak gitu ya, permasalahan-permasalahan yang kemudian disimbolkan dalam penyelesaiannya. Kemudian ada juga dalam bentuk formalisasi. Kalau formalisasi berarti secara formal ya. Biasanya kalau kita di dalam matematika itu menggunakan rumus-rumus kayak gitu ya. Oke. Nah, itu gambarannya untuk eh bentar-bentar. Izin sebentar ya. Maaf. Ya, Bu. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi teori ini sebenarnya teori yang tahun berapa tadi ini Bu Lina ya teori bisnis ini dimulai di tahun berapa begitu ya? 1916 ya. Itu lahirnya ya. Itu Ya, lahirnya akhirnya Bu. Kalau tahunnya, Ya, ada di buku tuh. sedang. Iya, jadi teori kadang-kadang lahirnya model pembelajaran, pendekatan pembelajaran itu karena menggabungkan beberapa teori-teori belajar ini, kayak gitu ya. Jadi dirasakan perlu digabungkanlah beberapa teori belajar, maka menghasilkanlah model-model pembelajaran, kayak gitu. Itu implementasinya di beberapa model pembelajaran yang kita lakukan sekarang, kayak gitu ya, lewat teori belajar ini. Baik, oke. Itu yang dari Bu Ulfa tadi. Ya, berikutnya silakan. Masih ada yang Siapa Bu? ingin Saya Bu. ditanyakan? Oh, Bu Siska, ya. Silakan Bu Siska. Baik, sebenarnya kalau teori-teori ini kan banyak ya Bu ya, Ya. banyak. Kemudian eh, dapat juga dipakai di penerapan pembelajaran. Namun ada pertanyaan saya ini, eh,
sejauh mana sebenarnya Bu penerapan teori belajar ini dapat meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa, kemudian dapat apa namanya kita mengetahui penyebab kesalahan siswa dalam membantu guru untuk meningkatkan apa meningkatkan pembelajaran sebagainya sejauh mana gitu nah Bu, sejauh mana penerapan teori belajar ini mempengaruhi dalam proses pembelajaran. Oke, mungkin dari Bu Lina dulu. Gimana Bu Lina? Baik, terima kasih Bu Siska. Jadi ini secara umum memang teori-teori belajar ini banyak dan itu terkait langsung, ada yang terkait langsung dengan matematika seperti tadi yang teori belajar Van Heel atau yang lain Polya atau yang lain juga bisa kita kaitkan juga. Kemudian sejauh mana teori-teori ini berpengaruh dalam meningkatkan beberapa kemampuan tadi secara khusus kalau di bidang matematika mungkin kayak seperti teori dari Polya itu menurut saya sangat karena di teori Polya itu kan seperti yang sudah kita pahami itu ada tahapan-tahapan yang harus dilewati untuk bisa menyelesaikan soal-soal dalam bentuk cerita seperti itu. Jadi anak-anak ini dibiasakan untuk pastinya di dalam tahapan polia itu sebenarnya bukan hanya kemampuan pemecahan masalahnya sebenarnya, tapi lebih ke juga dia memahami maksud dari pertanyaannya itu apa, kemudian apa-apa saja yang diketahui atau misalnya apa yang perlu ditulis. Jadi menurut saya kalau yang untuk teori polia tadi sangat apa sih sangat, sangat signifikan itu pengaruhnya ke dalam pemahaman atau kemampuan secara khusus kemampuan pemecahan masalah memang, tetapi lebih juga ke eh, anak-anak paham konsep seperti itu. Jadi dia tahu di mana dia meletakkan di mana harus kan harus pakai permisalan, misalkan eh, apa banyak buku itu dimisalkan sebagai X atau seperti itu. Nah, jadi dia anak ini paham konsep, paham simbol seperti itu. Kemudian misalnya juga di tahap apa teori-teori yang lain tadi, itu kan ada tahap-tahapan yang dilewati. Misalnya kayak teori PAC tadi ada anak-anak ini kan belajar berdasarkan tahapan-tahapan berdasarkan usianya. Jadi ada 4 tahapan tadi kan ada yang dari umur 0 sampai 2 tahun dan seterusnya sampai ke yang terakhir tahap yang terakhir. Jadi eh, kalau nih menurut saya kalau anak umur 0 sampai 2 tahun itu kalau kita mau langsung ngajari begini loh nak ini kalau 2 tambah 3 itu 5. Nah, pasti kan anak-anak nggak akan ngerti karena memang belum usianya. Jadi menurut saya eh, teori ini sangat apa sih sangat signifikan pengaruhnya kepada kemampuan-kemampuan yang dimiliki atau yang kepada anak-anak atau kepada siswa atau kepada peserta didik seperti itu. Karena dari teori-teori ini seperti kata Pak Rodi tadi, memang berdasarkan sepertinya sebagian besar berdasarkan tingkatan usia atau tingkatan umur. Jadi anak-anak ini berproses dari umur yang yang sesuai dan belajar sesuai dengan umur yang eh, ya umur mereka masing-masing seperti itu. Yang berpengaruh tadi. Mungkin itu Bu. Terima kasih Bu Siska. Oh iya, baik dari Bu Lina ya itu ya. Jadi Bu Siska ya. Sebenarnya kalau untuk guru itu sejauh mana tadi ya peran teori ini dalam membantu terutama untuk mengatasi hambatan belajar atau kesulitan belajar ya. Khususnya konsep lah dia dalam matematika. Perannya itu seberapa besar kayak gitu. Antara apa namanya eh, tadi misalnya begini di tahap Van Hill, di tahap Van Hill ini eh, memang dibatasi usia yang disampaikan sama Pak Rodi tadi kayak gitu ya. Tetapi kadang-kadang ada juga yang mengkondisikan tahapan ini sebagai tahapan pemahaman terhadap konsep juga ada yang mengkondisikan. Jadi perannya misal pada peran visualisasi. Eh, Sekarang ada soal yang kita mau ngelihat ya Bu Ina, anak ini bagaimana sih caranya untuk bisa dia menyelesaikan permasalahan ini. Maka teori Van Hill berperan. Misalnya begini,
soalnya itu akan mudah diselesaikan ketika divisualisasikan dulu. Artinya ketika digambarkan, ketika dimasukkan ke dalam koordinat kartesius dulu, misalkan kayak gitu ya, atau ketika ditarik garis kayak gitu. Nah, jadi peran teori Van Hill di sini adalah eh, untuk guru kayak gitu ya, membiasakan siswa untuk bisa melakukan visualisasi, terutama dalam geometri misalkan kayak gitu ya. Karena kan Van Hill ini kan fokusnya mungkin kepada geometri ya. Tapi ada perluasan nggak tadi? Enggak ya. Kalau Van Hill hanya di bidang geometri ya, dia fokusnya di geometri. Jadi eh, kalau guru untuk membantu siswa mengatasi permasalahan, itu mungkin siswa akan bingung kalau langsung pakai, oh gabungkanlah rumus ini sama rumus ini misalnya kayak gitu ya. Ketika ingin mencari mencari berapa eh, luas atau volume dari suatu benda ini, tinggal gabungkan dua benda, dua 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 bentuknya ini. Tapi kalau misalkan divisualisasikan dulu ke guru, ke siswa atau gurunya menggunakan alat GeoGebra dulu mungkin sehingga siswanya bisa melihat bentuk visualisasinya. Misalnya geometri, misalnya kayak apa namanya pencerminan pada garis kayak gitu ya. Atau ya pencerminan kayak gitu ya. Kalau dia dicerminkan oleh garis, kan anaknya tuh kadang-kadang bingung ya. Ini maksudnya apa? Karena terlalu abstrak. Mungkin perlu visualisasi kayak gitu. Jadi nanti digambarkan dulu. Jadi ketika ada bangun, ada bangun, ada sebuah bangun kayak gitu ya. Ketika divisualisasikan nanti terlihat nih, oh apa bangunnya tuh dicerminkan. Berarti dia bergerak nih. Ketika dia bergerak bentuknya seperti ini. Butuh visualisasi sehingga kebayang sama siswa gitu ya. Jadi itu salah satu contoh untuk membantu mengatasi kesulitan. Salah satu peran ya dari teori belajar ini. Seberapa besar itu mungkin tergantung kepada eh, kemampuan guru dalam memanfaatkan ya teori-teori ini kayak gitu. Jadi misalkan begini, eh pada saat deduksi misalnya kayak gitu ya, tahap deduksi. Tahap deduksi ini dipakai untuk bisa mempermudah siswa dalam, kalau deduksi berarti dari mana ke mana? Umum ke khusus. Deduksi itu dari umum ke khusus. Dari umum ke khusus, ya, dari umum ke khusus. Jadi ketika ingin membuktikan sesuatu kayak gitu ya. Jadi misalkan benar nggak ya volume dari kubus ini kayak gitu kan. Jadi dia udah dapat dulu nih, udah dapat dulu atau jumlah dari bilangan, jumlah dari deret aritmatika atau geometri itu udah dapat ya, SN-nya segini nih. Tapi untuk membuktikan benar nggak ini rumusnya, maka deduksi ini penting kayak gitu kan. Jadi ada beberapa bagian yang memang menjadi hal untuk melakukan pembuktian ke siswa tentang kebenaran suatu konsep. Misal, contoh lagi, misalkan ingin membuktikan bahwa jumlah dari sudut segitiga itu adalah 360 derajat ke siswa. Bagaimana caranya untuk membuktikan kayak gitu ya. Jadi nanti kita coba nih dengan cara deduksi misalkan. Kita udah dapat ya jumlah dari sudut segitiga itu 300, jumlahnya adalah 180 derajat kayak gitu. Tapi ingin membuktikan ke siswa benar nggak jumlahnya itu 180 derajat, maka guru bisa mengambil coba satu segitiga sembarang, coba untuk segitiga sama kaki, untuk segitiga sama sisi, untuk segitiga siku-siku. Jadi dengan berbagai bentuk segitiga, oh ya ternyata bisa kayak gitu. Nah ini juga salah satu cara untuk menghilangkan apa namanya kesalahan kayak gitu ya oleh siswa karena dia diajarkan bermaknanya tadi. Tapi kalau dia selalu ingat 180 atau 200 ya, 180 atau 270 ya jumlahnya kayak gitu kan ya. Jadi kalau dia hanya menghafal, tapi kalau diarahkan dengan berbagai bentuk konsep, misalnya dengan berbagai tahap, misalnya tahap deduksi, maka dia mengalami kan. Kalau dia mengalami, oh iya kemarin kan itu. Kalau dia membentuk garis lurus ya udah itu besarnya 180 gitu. Dia akan ingat. Jadi bentuk itu ya salah satu cara untuk menghilangi apa namanya meningkatkan pemahaman tadi kalau terhadap konsep kayak itu di Van Hill kayak gitu ya. Begitu juga di poliyah kalau kita di matematika, terutama di tahap terakhir. Di tahap terakhir itu misalkan tahapnya apa di poliyah tadi itu. Nanti contohnya seperti itu kalau di Van Hill ya.
Ini yang memang sangat kental dengan matematika gitu. Kalau teori belajar lainnya eh, itu tinggal cara pengembangannya terhadap konsep matematikanya nanti. Nah, itu perannya mungkin ya Bu Siska ya yang bisa saya tambahkan dari penjelasan dari Bu Lina tadi kayak gitu. Sangat membantu sekali ya eh, teori belajar ini. Oke. Karena kan sejauh ini coba misalkan ya, coba baca misalnya, oh ada teori belajar baru misalkan. Teori belajar atau ada kemampuan matematika baru nih yang lagi tren sekarang, misalkan computational thinking skill, misalkan kayak gitu ya. Computational thinking. Ternyata computational thinking ini dilahirkan dari teori ini, teori yang lama-lama itu masih tetap dipakai kayak gitu ya. Jadi itu nunjukin bahwa teori awal yang memang sudah kita tekuni sekarang ini itu terus berkembang kayak gitu ya. Hanya tinggal dikondisikan dengan perkembangan zaman kayak gitu. Makanya dia tetap dipakai sebagai teori dasar untuk melahirkan teori baru yang disesuaikan dengan perkembangan kondisi pada saat ini. Nah, kayak gitu gambarannya. Sejauh ini saya ngelihatnya seperti itu. Contoh kayak computational thinking. Computational thinking itu ternyata dia tetap menggunakan beberapa teori lain, misalnya kayak konstruktivis, kayak gitu dia tetap pakai kayak gitu ya untuk membentuk hal-hal baru. Nah, itu gambarnya. Atau tentang apa namanya lari kepada high order thinking juga kayak gitu. Tapi dia berkaitan dengan komputasi. Jadi berkaitan dengan penggunaan dari penggabungan antara kemampuan berpikir matematis, kemudian penggunaan logika matematika, kemudian penggunaan komputer, kayak gitu ya. Jadi digabungkan menjadi satu. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya gabungan dari beberapa teori lama yang disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi saat ini. Nah, itu gambarannya ya Bu Siska ya. Kalau dari saya, mungkin ada teman-teman lain yang ingin menambahkan. Saya persilakan. Oke, itu yang dari Bu Siska. Oke, berikutnya mungkin ada lagi yang bisa kita diskusikan. Saya persilakan. Pak Rodi atau Bu Solah atau Bu Lina Purnama, saya persilakan. Ya, Bu, saya coba ya, Bu. Ya, silakan Solah. Ah, Sebenarnya ini menanggapi sih dari yang saya dengar dari presentasi dari Bu Lina tadi, berarti teori teori belajar ini itu menjadi dasar dari eh, terciptanya strategi-strategi belajar seperti kayak teori discovery learning, problem project based learning. Terus ada tadi saya dengar inquiry, Mhm. pembelajaran secara inquiry. Berarti itu dasar berarti ini dasar dari teori-teori yang disampaikan Bu Lina itu dasarnya menjadi dasar bagi mereka-mereka ini membuat strategi pembelajaran. Nah, itu tanggapan dari saya. Nah, selain itu pertanyaannya tuh tadi hampir sama seperti Bu Siska. Saya tertarik dengan tokoh-tokoh lain kan seperti kayak menjadi dasar teori konstruktivisme, menjadi dasar project based learning seperti itu. Nah, yang Polia ini sepertinya dia lebih ke eh, problem apa problem solving ya, seperti Mhm. dia ini. Nah, itu kan ada tahapan-tahapannya seperti yang Ya. itu tuh apakah berarti kayak saat kita mempelajari matematika tuh kita sebaiknya apa buat diketahui ditanya diam dulu deh membuat diketahui ditanya terus apa kesimpulan seperti itu apakah sama seperti itu ataukah Hmm. beda? Terima Oke. kasih sebelumnya. Iya, silakan. Iya. Kalau untuk yang pertama itu, ya benar ya. Kalau coba cek aja salah satu, pasti nanti
di di apa namanya, didasari oleh kayak gitu ya. Jadi kalau kalau sejauh ini yang saya baca ya, misalnya kayak project based kayak gitu ya, atau problem based kayak gitu ya. Nah, itu pasti ada teori-teori belajar pendahulunya yang mendasari berkembangnya bentuk model-model pembelajaran. Benar itu, Bu Sola. Mungkin bisa aja nanti dicek. Misalkan kita nanti mungkin ya, misalnya kita belajar tentang uh, uh, RME, Realistic Mathematics Education, kayak gitu ya. Nah, RME ini dimulai dari teori konstruktivis misalnya kayak gitu. Jadi dia akan ada sejarahnya, mengapa dia muncul kayak gitu. Jadi dasar teori belajarnya apa kayak gitu. Jadi yang merujuk pada teori-teori belajar yang sudah kita pelajari sekarang ini, sehingga dilahirkanlah sesuatu yang baru yang menyesuaikan dengan kebutuhan. Benar sekali, seperti itu yang bisa disimpulkan, Bu Sola. Untuk pertanyaan kedua, silakan Bu Lina untuk Polia. Baik, terima kasih. Jadi kalau yang pertama tadi seperti yang disampaikan Ibu tadi memang kalau menurut saya juga Bu dari buku-buku yang saya baca terus waktu Ya. merangkum ini memang ternyata seperti project tadi ada kemudian realistic mathematics education juga ada Oh maksudnya iya, awalnya atau fundamental ya, teori benar. dasarnya. Ya. Iya, fundamental. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi kalau menurut saya tadi di teori Polya kan memang kebetulan karena dari pertama eh, waktu dengan Pak Agus dulu dengan Prof. Agus penelitian dari mulai yang kuantitatif pengembangan itu kan pemecahan masalah. Jadi saya itu selalu memasukkan teori Polya ke dalam di kajian pustakanya. Jadi kalau menurut Mhm. saya langkah-langkahnya itu memang sebaiknya, memang seharusnya, bukan ini harusnya kita sebagai guru itu kan sering lupa bukan lupa, entah biar cepat atau seperti apa kita kadang lupa menyampaikan bahwa kalau misalnya soal cerita itu kita harus membuat dulu apa sih yang diketahui, kemudian apa sih yang ditanya, kemudian rumus yang mana yang digunakan, kemudian kesimpulannya karena langkah-langkah itu menurut saya itu lebih mempermudah untuk menjawab soal cerita dibandingkan kita langsung jawab seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi teori Polya ini sangat membantu karena dia tadi ada 4 langkah di dalam teori Polya tadi dari mulai memahami masalah, kemudian ada menyusun rencana, kemudian melaksanakan rencana dan mengecek. Jadi kesimpulan tadi juga, oh iya benar atau tidak ini jawabannya. Bisa juga kita lihat lagi, kita ulang lagi dan kita pahami lagi misalnya. Jadi untuk yang sangat berkaitan dengan yang kebiasaan kita di dalam matematika karena dari dulu dari SD sebenarnya saya sudah diajari dengan guru matematika seperti itu. Tetapi mungkin karena sekarang ini eh, kan lebih sering anak-anaknya mungkin lebih mudah seperti di kami saja Bu di tempat yang tidak ada sinyal anak-anak ini tahu dia menggunakan AI. Nah, misalnya, Mhm. Bu, pakai Cici aja, Bu, gampang jawabnya, katanya seperti itu. Yang seperti apa Cici saya aja belum paham waktu itu kan. Nah, jadi anak-anak ini kebiasaan. Jadi langsung dia misalnya pertanyaannya, eh, jika ada dua ini segala macam, berapa sih yang harus dibayar? Nah, itu mereka bisa langsung dengan Cici tanpa harus ada langkah-langkahnya seperti itu. Jadi sebaiknya dan seharusnya untuk lebih ke pemahaman memahami dan lebih mendalam dan anak ini lebih apa sih namanya memiliki pengalaman sendiri dan lebih akan panjang ingatannya, lebih bagus ya itu tadi dilakukan tahapan-tahapan untuk menyelesaikan masalah atau soal pemecahan masalah bisa salah satunya menggunakan teori Polya. Tapi masih banyak teori-teori yang lain yang bisa juga ke pemecahan masalah. Tapi karena saya kebetulan kemarin teori Polya, jadi ya saya gunakan teori Polya. Seperti itu, Bu Sola. Terima kasih. Ya, ini sebenarnya yang ini membantu proses berpikir sebenarnya ya. Jadi kalau dia memahami permasalahan gitu kan, artinya kita diminta untuk kepada siswa untuk mengecek seluruh informasi ya gitu ya yang ada pada soal dan menghubungkan informasi itu dengan
pertanyaannya apa gitu kan ya. Ada nggak yang bisa terhubung? Sebenarnya begitu kan ya untuk memahami masalah antara apa yang diketahui dan ditanya itu terhubung dengan konsep apa. Sebenarnya kan itu perannya ya kayak gitu ya. Karena memang dulu waktu masih SD mungkin kalau saya ya terbiasa aja diketahui ditanya karena memang gurunya selalu harus ada diketahui dan ditanya. Tapi setelah belajar di pendidikan matematika, oh ternyata pola ya yang dipakai. Kayak gitu ya. Jadi secara teori itu dari sini ternyata gitu. Fungsinya apa? Fungsinya tadi untuk menghubungkan informasi yang ada pada soal dengan apa yang akan dicari ditanya kayak gitu ya. Jadi kalau bisa dipakaikan tahapan ini baik kayak gitu kan ya. Tapi tadi kadang-kadang em, apalagi sekarang kalau ujiannya itu ABC kayak gitu kan ya. Jadi kadang-kadang kalau dibuat diketahui ditanya terlalu panjang kata siswa kayak gitu ya Panjang, waktunya apa? waktunya. Padahal kan yang diminta adalah jawaban ABC-nya saja. Tapi kalau nggak tahu kalau sekarang. Kalau kalau zaman saya dulu selain ABC ada soal isian pendek dan ada soal esainya yang isian panjang. Jadi terpaksa kita harus membiasakan diri untuk diketahui ditanya itu selalu tidak akan pernah hilang kayak gitu ya. Jadi walaupun pakai ABC tetap juga oh berarti yang diketahui dua ini kayak gitu ya. Jadi tetap juga mengkomunikasikan informasi yang ada pada soal itu walaupun komunikasinya hanya untuk diri sendiri. Jadi dikomunikasikannya untuk diri kita sendiri saja. Oh, ada ini, ada ini, ada ini. Berarti yang ditanya ini, oke. Berarti rumus ini yang dipakai. Jadi kebiasaan itu mungkin yang akan membantu dalam memahami masalah, gitu ya, menghubungkan informasi-informasi yang ada pada soal untuk bisa menemukan rencana. Tidak ada masalah mungkin ya kalau dibiasakan ke siswanya dengan menggunakan salah satunya teori polya ini. Oke, itu gambarannya ya Bu Solah. Oke, berikutnya ada lagi ditanyakan Pak Rodi atau Bu Iya, Lina Purnama. Pak Rodi ya silakan Pak Rodi. iya. Oke, terima kasih kesempatannya. Bu Lina, nah, coba lihat yang apa namanya? Yang pertama itu biasa ya. Coba lihat dulu. Ya, biose ini tentang teori kognitif gitu ya. Ya, tahap sensorik terus sampai 2 tahun. Ya, lanjutnya tahap sensorik apalagi next banyak. Oh, ada 3 ya, 2 tahap sensorik, tahap Ya, empat, praoperasional, Pak. oh 4 ya, 7 sampai 12 Ya, tahun sampai operasional formal. Ya, mungkin di sini saya agak salpoknya dengan PIAC-nya sendiri. Dia melakukan penelitian itu kan dari 0 sampai 18 tahun. Itu lama juga kelihatannya ya, sabar ini. Terus dia bisa memetakan usia sekian itu sensorik, usia sekian itu saya curiganya apa satu anak apa banyak anak gitu kan kan lama juga ininya itu kan apa waktunya itu dia bisa menyimpulkan itu terus dari sini kan bisa menyimpulkan dari satu anak mungkin bisa secara digeneralisir bahwa seperti ini semua gitu seluruh anak gitu kan. Nah, itu yang pertama tuh nanti yang ditanggapi nanti bagaimana itu apa memang seperti itu proses penelitiannya itu. Terus yang kedua itu tadi dengan kita ini banyak ya teori belajar gitu kan, termasuk model pembelajaran. Tetapi saya merasa itu tadi banyaknya model pembelajaran, teori belajar kelihatannya kita kadang kita guru-guru ini masih favorit dengan gaya lama gitu, dengan secara konvensional. Karena mengapa? Saya curiga juga kan orang melakukan penelitian di banyak teori-teori belajar itu kadang-kadang mereka itu kan melakukan penelitian itu ya di sekolah-sekolah yang bagus-bagus gitu kan. Di sekolah bagus-bagus, fasilitas lengkap segala macam, mungkin udah maju itu kan, dapatlah teori. Nah, sementara karena kita untuk mengikuti ke apa teori belajar, model pembelajaran seperti ini, kita di sekolah yang eh, maaf misalnya di desa di pinggir nah, kadang sulit itu kan. Ibaratnya saya sendiri juga kadang sudah mencoba itu kan
dengan anak ini menggunakan misalnya problem based learning gitu kan ya, dengan apa diskusi itu sini. Ternyata kadang-kadang anak-anak kita ini kan eh, nggak suka gitu. Malah katanya apa yang dipelajari ini Pak katanya. Jadi mau balik lagi ya kita belajar dari apa anak-anak sukanya masih gaya lama gitu. Guru ini ngajar gaya menjelaskan anak-anak bercakap. Nah, kelihatannya kan di situ kan apa namanya itu eh ketika keberhasilan kayaknya yang konvensional ini masih lebih tinggi itu daripada yang model-model segala macam gitu. Walaupun kita kita juga banyak penelitian model ini kita membandingkan antara model konvensional dengan ini ya lebih baik ya. Tapi kenyataan di sekolah balik lagi guru ini lebih banyak lah balik lagi secara konvensional itu dan kita pun juga menganggap ya konvensional itu lebih berhasil itu daripada model-model pembelajaran yang kita terapkan di sekolah. Jadi apa namanya itu kita tuh kadang maaf juga itu tadi balik lagi pertama kan kadang penelitian itu kan dilakukan sekolah yang bagus-bagus ya kan. Ya muncullah teori ini bermain tapi kadang lupa bahwa nggak semua sekolah itu seperti itu apa bagus semua gitu dengan fasilitas lengkap anak-anaknya kecerdasan tinggi eh, nggak nggak semuanya seperti itu. Kadang kita kan yang di sekolah-sekolah yang apa namanya itu fasilitasnya masih minim itu eh, kita kan mengadaptasikan bagaimana caranya ini kan nggak bisa kita itu eh, dengan teori-teori yang ini tadi itu yang kita agak bagus itu nggak bisa kita tuh full kita tuh menerapkannya gitu. Nah itu menurut saya. Nah, jadi tolong ditanggapi Pak, apa tolong ditanggapi atau gimana problem kita ini terhadap pendidikan kita apa namanya mengajar kita di sekolah itu saya rasa Bu Lina. Oke, silakan Bu Lina. Baik, terima kasih Pak Rodi. Iya. Jadi begini Pak, jadi saya tadi saya nggak tahu ya Pak, saya belum cari Bapak Piase ini atau Jen Piase ini untuk tahapan-tahapan ini apakah dia eh, satu anak terus di diobservasi dilihat itu dari mulai 0 tahun sampai 18 tahun. Tetapi kalau yang saya cari dari Google ya Pak itu dia itu bukan hanya satu anak yang diamati tetapi banyak. Berarti maksud saya oh di tahap 0-2 tahun berarti dia memperhatikan anak di usia 0 sampai 2 tahun begitu. Kemudian yang berikutnya 2 tahun sampai 7 tahun berarti dia melihatnya di anak umur 2 sampai 7 tahun seperti itu dan seterusnya. Jadi sepertinya kalau menurut saya dari setelah saya membaca juga dari referensi-referensi yang ada tadi, dia itu bukan bukan mengamati satu anak sampai umur 18 tahun, tetapi beberapa anak seperti itu, Pak. Dia ambil mungkin apa sih? Mungkin ya memang nggak semua anak seperti itu, tapi mungkin sebagian besar diambilnya seperti itu. Kemudian yang tanggapan tadi yang kedua, ya sebenarnya sama Pak permasalahannya dengan di tempat kami ya. Karena di tempat kami juga kadang-kadang saya itu eh, ingin menerapkan misalnya pembelajaran yang tidak lagi berpusat kepada guru misalnya, dia harus berpusat kepada peserta didik. Nah, tapi kadang-kadang kalau misalnya seperti itu, anak-anak ini mungkin karena ya itu tadi faktornya mungkin dari dalam tahap perkembangan yang seharusnya dia tidak mendapatkan dasar ilmu yang seharusnya. Jadi itu di tingkat di SMP dia menjadi lemah pemahaman atau dasarnya. Seperti di sini mungkin di waktu di umur 0 sampai 2 tahun ya tidak di apa ya tidak dibimbing atau dibiarkan saja seperti itu atau pas di usia Pak TK PAUD atau pas di usia di SD anak-anak ini ya udah biarlah naik-naikkan aja terus pokoknya naik terus hingga sampai ke SMP akhirnya seperti yang tadi di sekolah saya sendiri masih ada anak yang tidak bisa membaca tidak tahu perkalian jadi ya bagaimana misalnya kayak saya mau melaksanakan misalnya kegiatan pembelajaran eh, problem eh, based learning atau misalnya project based learning. Sedangkan anak ini eh, apa kemampuannya itu terbatas seperti itu. Mungkin kesalahannya sebenarnya dari eh, anak ini tidak mendapatkan ilmu atau pembelajaran yang seharusnya di usianya seperti itu, Pak. Kalau tanggapan dari saya. Terima kasih, Pak.
Iya, Iya, Pak sama-sama Rodi Bu Lina. gimana? Iya, Jadi benar tetap ya. balik lagi gitu Jadi kan. untuk yang teori biasa ini, saya juga baru kepikiran pertanyaan Pak Rodi itu berapa banyak yang diteliti lama kayaknya ini Pak ya. Iya, Ini karena sabar. perkembangannya, iya lama ya dari ini ya. Pasti luas juga sih menurut saya ya subjek yang diambil itu luas juga kayak gitu ya. Jadi nggak beberapa kayak gitu ya. Karena kan teori ini sampai zaman sekarang pun masih jadi pedoman ya gitu ya kalau kita di dunia pendidikan ya kayak gitu ya. Jadi em, masih tidak sampai saat ini tuh kalau ada penyangkalnya, penyanggahnya pasti udah muncul ya kalau salah kayak gitu kan. Tapi sampai saat ini masih terus dipakai teori biasa ini ya. Jadi Bapak ini mungkin memang John Tiase James ya. Iya. Lama kayaknya ya, lama banget dia meneliti ini kayak gitu ya. Karena dari zaman ke zaman sampai zaman sekarang pun tetap diadopsi ya teori dia kayak gitu. Walaupun nantinya kan adopsinya macam-macam bentuknya ya, tapi dasar pemikirannya ini tetap dipakai menurut saya sampai saat ini kayak gitu ya. Kalau misalkan eh maksudnya artinya memang terbukti ya kalau untuk tahap 0 sampai 2 itu hanya pakai sensori motor kayak gitu kan ya karena anaknya hanya bisa memberikan reaksi itu lewat rangsangan kayak gitu kayaknya misalnya kayak dikasih cahaya atau dipegang apa kayak gitu kan ya 0 sampai 2 tahun itu kayaknya memang apa ya mesti dipakai kayak gitu ya Pak ya tapi saya juga mungkin nanti kepikiran jadi penasaran juga ya dia makanya berapa ya gitu ya nanti mungkin sama-sama dicari ya jadi saya juga kepikiran ya tapi saya tidak pernah belum pernah menemukan gitu ya kemudian permasalahan yang kedua tadi itu em, mungkin karena tadi saya juga agak kaget kalau anaknya kita ini belajar apa Pak sebenarnya kayak gitu ya sampai anaknya bertanya Iya, sering kalau gitu. karena ini mau belajar apa sih kok ngerjain Iya. ini kayak gitu ya ingin dapat apa kayak Kadang gitu ya kadang memang kadang begini Bu, hmm, misalnya kita kan diskusi kan, mesti dan dibilang sama Pak kita belajar bahasa Indonesia ya, kok banyak diskusi bicara lah kan gitu. iya ya benar Gitu. ya oke iya tapi memang apa namanya harus diangsur mungkin ya Pak Rodi ya karena memang yang kurikulum Iya, kayak gitu kan ya iya, diangsur sedikit iya, sedikit 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 gitu ya karena kalau memang mendadak ya anaknya merasa nggak dapat apa-apa saya katanya kayak iya, gitu kan ya atau betul apa salah yang kita kerjain ini masih mm-mm, ragu kan kayak gitu kan ya tapi mm-mm, memang harus tetap tetap diangsur kayak gitu ya memang iya, apa namanya kalau untuk mengubah sesuatu itu memang berat ya para dia susah ya untuk mengubahnya di siswa-siswa sudah nyaman kayaknya saya lebih ngerti lah kalau ibu tuh aja langsung jelasin kayak gitu ya iya, dibandingin saya harus baca buku dulu, ngolah ini dulu, dapat apa, kayak gitu kan ya. Tapi kayaknya kalau bapak tuh yang jelasin cepat, saya dapat langsung paham saya kayak gitu kan ya. Pasti iya, siswanya mintanya seperti itu kayak gitu ya. Tapi dibalik semuanya mungkin yang ingin disampaikan itu adalah pembelajaran bermakna itu mungkin ya keterlibatan siswa itu mungkin sedikit-sedikit lah nggak bisa langsung kayak gitu saya juga yakin kalau langsung itu susah lah mungkin ya nggak akan mudah seperti yang ada di teori kayak gitu kan ya untuk melakukannya gitu. Tapi mulai melibatkan siswa untuk di berbagai aktivitas mungkin yang tadinya mungkin hanya monoton apa namanya karena kadang-kadang kita untuk menemukan rumus itu kita kan kalau biasanya udah langsung dikasih ke siswa kayak gitu ya sekarang anaknya dicoba dulu ini hubungkan dengan ini dia malah bingung ini apa ini kayak gitu ya saya ngerasa Ya, juga oke. mungkin mungkin seperti itu ya dia apa yang mau didapat ini kita mau cari apa kayak gitu ya ya jadi dia sebenarnya
Padahal kan sebenarnya itu adalah pengalaman ya menurut saya yang diperlukan. Kadang karena belum terbiasa, makanya siswanya menjadi heran kayak gitu ya. Memang kalau kita tanya lebih senang kayak mana? Enak kalau Bapak tuh langsung jelasin kayak gitu. Itu bagi siswa yang memang tertarik dengan matematika, Pak Rodi. Tapi kalau bagi siswa yang tidak tertarik dengan matematika, kalau kita menjelaskan itu hilang aja. Karena dia hanya mengingat dan menghafal, kayak gitu ya. Hilang, lewat aja kayak gitu ya. Mungkin harus ada keterlibatan dalam satu aktivitas sehingga dia mengalami, diharapkan melalui pengalaman itu bisa diingat kayak gitu ya, dengan udah diingatnya dalam jangka waktu yang lumayan panjang. Maunya kan seperti itu. Karena kalau diberikan apa bagaimana coba kalau misalnya siswa aja misalnya setengah, misalnya bilangan pecahan ya, setengah 1/2 dibagi 0,001 berapa, bisa diubah nggak gimana, bingung anaknya tuh, ini gimana kayak gitu ya, karena dia menghafal kayak gitu kan ya. Jadi pengalaman itu penting karena konsep-konsep dasar itu kadang ketika dia ketemu lagi di SMP itu dia kadang bingung, Pak ini mau diapakan, banyak sekali angkanya kayak gitu ya, konsep-konsep pecahan itu bingung, yang dasar-dasar aja masih masih ketemu kita permasalahannya kayak gitu. Nah, pengalaman itu yang diperlukan mungkin ya. Jadi pengalaman gimana caranya tuh menghadirkan pengalaman di dalam pembelajaran. Makanya kadang-kadang diminta untuk pembelajarannya itu aktivitasnya itu dimulai dari siswa kayak gitu. Nggak apa-apa lah di awal ini misalnya anaknya belajar apa ini Pak ya gitu ya, lama-lama nanti dikit-dikit saja, jangan, saya juga ngerasa mungkin nggak dapat apa-apa belajar sama bapak itu sekarang nggak gitu ya, kita aja yang disuruh bekerja misalnya kayak gitu kan, bingung kayak gitu. Benar benar sekali itu Pak Rudi, ketemu memang ketemu. Oke, itu ya, ya Pak Rodi ya. Baik. Ada lagi yang ditanyakan, saya persilahkan mungkin. Oh ya, Bu. Bu siapa? Bu Lina, Bu Lina ya, Bu Lina, iya silakan Ya, Bu. Bu. Sudah Pak Rodi tadi, Pak Rodi. Sudah. Sudah Eh, boleh nah. Silakan lanjutkan. Kalau saya sih bukan coba ini apa namanya di teori pembelajaran ini kan teori pembelajaran. Sebenarnya tujuan teori pembelajaran itu untuk meningkatkan efektivitas dan efisien guru untuk apa namanya di dalam pembelajaran kan Bu gitu kan. Terus yang saya tanyakan itu sebenarnya yang mana sih teori yang mana yang paling berpengaruh di apa namanya terhadap siswa dari sekian banyak teori tadi, teori mana yang paling berpengaruh sama, sama seperti kayak Bu Siska tadi sih, yang paling dominan kayak gitu. Nah yang paling dominan sih teori yang mana. Mungkin cuma itu saja sih kalau pertanyaan dari saya Bu Lina. Oke, Bu Lina. Mana itu Bu Lina? Baik, terima kasih Bu Lina. Jadi kalau menurut saya ya, karena saya membaca tadi, kalau yang paling semuanya berpengaruh sebenarnya, tergantung kebutuhannya seperti itu. Misal kayak Van Hel tadi lebih ke geometri gitu. Jadi mungkin ke yang di pembelajaran di bagian bab yang geometri mungkin sangat berpengaruh ini kepada anak seperti itu. Kemudian yang berikutnya kayak Polia mungkin lebih ke pemecahan masalah, berarti seperti SPLDV atau SPLTV atau apa aritmetika sosial yang seperti itu mungkin ini sangat berpengaruh juga ke anak seperti. Jadi anak lebih mudah mempermudah anak dalam mentransformasikan masalah dalam soal cerita ke dalam kalimat matematika dan akhirnya dia bisa mendapatkan jawaban. Dan melalui pengalaman-pengalaman ini tentunya anak ini akan lebih lama ingatannya seperti itu. Kemudian misalnya lagi teori yang permainan tadi yang dari seperti tadi di NS ya, itu tadi mungkin eh, biasa kan ada kalau anak-anak, mungkin kalau anak SMP masih juga sepertinya kalau diajak di dalam kelas terus langsung dikasih
rumus, kemudian dikasih soal, dijelaskan soal, mungkin anak-anak ini gimana ini Bu? Susah sekali seperti itu. Jadi, tetapi ketika anak-anak ini diajak bermain terlebih dahulu, misalnya maksudnya bermain itu sambil belajar intinya, misalnya menggunakan apa sih? Kan banyak juga yang pembelajaran atau model pembelajaran yang berbasis game seperti itu. Jadi permainan ini supaya anak ini lebih mudah mengingat seperti tadi yang di bilangan bulat. Karena dasarnya itu adalah bilangan bulat. Jadi kadang anak-anak ini aja nggak paham apa bilangan bulat. Jadi eh, gimana caranya untuk menyampaikan ke anak itu bisa dengan yang games tadi. Mungkin teorinya Dianes lebih lebih berpengaruh atau lebih dominan ke anak-anak seperti atau ke murid seperti itu. Kemudian eh, teori-teori yang lain misalnya kayak teori Dewe ini tadi misalnya dia membahas tentang eh, pembelajaran berbasis proyek dan pengalaman langsung. Nah, Dewe ini lebih ke eh, anak-anak yang suka, maksudnya yang suka misalnya menyelesaikan suatu project seperti itu. Jadi anak-anak ini akan bersemangat seperti itu kalau diberikan pembelajaran berbasis project seperti itu, dibandingkan pembelajaran di kelas yang monoton yang hanya satu arah seperti itu. Mungkin itu Bu Lina, jadi jawabannya itu tergantung dari kebutuhan anak itu sendiri dan juga kebutuhan hubungannya antara teori ini kepada eh, anak pembelajaran anak seperti itu. Jadi masing-masing teori itu punya kelebihan dan punya kekurangannya masing-masing. Mungkin seperti itu Bu dari saya. Iya, Terima baik. kasih. Terima kasih, Bu Lina. Ya, benar ya, Bu Lina ya. Jadi kadang, tapi tetap ya, yang harus kita perhatikan itu behavioristik, kognitif, humanistik, kayak gitu ya. Nah, itu harus tetap ada di setiap pelaksanaan pembelajaran. Nanti tinggal lihat behavioristik itu salah satunya teori yang kita pelajari minggu lalu, kayak gitu kan, tentang tingkah laku, kayak gitu ya. Itu harus digabung, kayak gitu. Jadi, kalau yang ditanya yang mana yang paling penting, ya penggabungan tadi. Jadi setiap masuk tuh harus ada behavioristiknya, harus ada kognitifnya, harus ada humanistiknya kayak gitu ya. Jadi seperti apa cara kita bertingkah laku, bagaimana kita memberikan stimulus itu penting kayak gitu. Nah, bagaimana caranya memicu perkembangan kognitif. Jadi ketiga teori itu harus selalu ada di setiap melaksanakan proses pembelajaran. Ya, tiga. Kalau konstruktivis kan sebenarnya teori belajar itu kan baginya empat ya. Ada behavioristik, kognitif, humanistik, dan konstruktivis. Nah, kalau konstruktivis itu merupakan bagian dari kognitif, kayak gitu. Jadi tinggal disesuaikan saja kalau di matematika, disesuaikan saja dengan teori-teori kognitif ini. Misalnya kayak yang hari ini ini adalah dominan kepada kognitif, kayak gitu ya. Jadi lebih kepada perkembangan kognitif. Nah, yang minggu lalu kita belajarnya tentang behavioristik sama humanisnya, bagaimana caranya mengelola lingkungan kelas, bagaimana caranya tingkah laku berperan. Nah, itu nanti ngambilnya yang mana itu ya dipilih saja yang cocok seperti yang kata Bu Lina. Tapi ketiga ini, behavioristik, kognitif, dan humanisme itu harus selalu ada di setiap melaksanakan proses pembelajaran. Karena gabungan ketiga itu penting ya, misalnya kayak etika dan semuanya, tingkah laku, memberi respon, sehingga ada stimulus, bagaimana caranya mengembangkan kognitif melalui tahapan yang hari ini, kayak gitu. Yang minggu lalu itu penting juga kayak gitu, karena itu yang utamanya kayak gitu ya. Jadi ketika gurunya tidak bisa memberikan stimulus, maka jangan ada harapan akan ada respon yang baik dari siswa. Nah, itu gambarannya ya. Jadi yang penting itu tinggal kan pecahan-pecahannya ada ya, behavioristik kayak kemarin pecahannya beberapa kayak gitu kan ya. Kemudian kognitif yang hari ini tergantung lagi kepada kondisi. Semuanya tuh digantung kepada kondisi, tetapi ketiganya harus selalu ada di dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Oke, jadi jangan pernah berharap ada tingkah laku yang baik dari siswa kalau memang gurunya tidak memberikan tingkah laku yang baik juga ke siswa, kayak gitu ya. Jadi jangan harap akan ada respon dari siswa kalau gurunya tidak bisa memberikan stimulus kepada siswa, kayak gitu ya. Jadi bagaimana caranya bisa membuat siswa itu bisa berpikir tingkat tinggi?
ya gurunya harus terbiasa dulu untuk berpikir tingkat tinggi kayak gitu ya, harus membiasakan siswanya melakukan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan kognitif kayak gitu, sehingga perkembangan kognitif siswa juga akan ada peningkatan. Nah, itu gambarannya ya. Kalau ditanya yang mana yang penting, ya akan sulit untuk menyampaikannya. Tapi ketiga itu harus selalu ada, saling memenuhi di setiap pelaksanaan pembelajaran di sekolah kayak gitu. Nah, itu gambarannya ya untuk hari ini tuh fokusnya kepada kognitif saya lihat ya. Jadi begitu. Nah, oke, terima kasih untuk materi yang telah disampaikan oleh Bu Lina di hari ini ya. Untuk teori belajar, minggu depan itu kita akan, kayaknya saya lupa memberikan ini ya kemarin ya. Eh, ini kayaknya saya punya beberapa gabungan ya ini, beberapa buku. Saya kayaknya lupa di awalnya. Coba nanti saya share ya. Eh, bisa digabung. Nanti bisa juga dicari sumber-sumber lain. Ini hanya sumber utama saja karena sebagian berbahasa Inggris. Jadi nanti Bapak Ibu bisa explore ke yang berbahasa Indonesianya kayak gitu ya. Minggu depan itu kita di siapa? Siapa minggu depan akan presentasi? Setelah Bu Lina Simbolon siapa? Bu Siapa? Siska. Bu Siska udah ya di awal Ya, ya Bu Siska ya. Minggu depan siapa? siapa? Sola kayaknya. Sola ya. Ah, Sola Sola. itu empat. Oh, Bu Hmm. Sola. Ada Pak Ibu Sola, Pak Roti. Ah, Ya, Bu Sola Bukan itu aku. tentang salah. Bukan ya? Aku keempat. Aku Ya, keempat. iya keempat. Pak Rodi berarti. Ya, Benar. Benar, pertemuan saya keempat. keempat. Pak Rodi yang kelima. Yang keempat Pak Rodi Lihat 5. lagi di grup, lihat di grup. 567. 6, Ulfa Aku Lah ke-7. dicek nyatet aja kalau lagi nggak salah. siapa. Kak Duduk, Bapak aku dicek aja catat. lagi. Pertemuannya Pokoknya- dihitung dari yang pertama, Sola. Sudah Lina Oh iya, betul Simbolon, aku. Sola. Betul, Udah Sola, salah. Rodi. Maksudku itu ya Sola. pertemuan keempat ya. Iya, ya, pertemuan keempat ya. Materinya yang strategi pembelajaran, konsep formation, konsep attachment, berpikir kritis, kreatif, makna dalam pembelajaran matematika ya. Jadi coba saya share dulu, nanti ada kumpulan dari materi ini, nanti saya coba share lewat grup. Oke, itu ya mungkin ya untuk hari ini mungkin cukup lah ya. Kita hari ini sampai di sini. Bisa istirahat Ya. dulu mungkin ya. Ya. Untuk hari ini bisa sambung lagi minggu depan dengan presentasi yang tadi. Nanti tetap setiap teori-teori yang kita pelajari kita coba menghubungi dengan pembelajaran matematikanya ya. Seperti apa sih secara spesifik dari teori-teori itu. Mungkin cukup, mohon maaf untuk salah dan hilaf. Oh iya, ini nanti mau pertemuan tatap muka kapan? Ini udah minggu Jadwalnya depan kapan, Bu? pertemuan keempat. Biasanya saya tuh sukanya nyerahin ke mahasiswa, nanti saya lemparkan ke dosen, dosennya lengkap nggak di minggu itu kayak gitu. Kira-kira nanti di semester di sebelum UTS ini kan minggu depan itu udah keempat ya. Iya. Ya, minggu depan itu kita udah pertemuan keempat. Jadi kira-kira nanti ini yang semester 2 maunya ketemuannya di mana? Di tanggal berapa? Mungkin bisa cek Akhir dulu. bulan mungkin, Bu, kalau nggak awal bulan. Akhir bulan apa awal bulan? Awal Ya, bulan antara 3 itulah. dan 4. Awal bulan jadi, Bu, nunggu Awal gaji. bulan nampaknya kan. 3, Biar tanggal gajian 3 dan dulu. 4. 3 dan 4 itu pertemuan berapa ya? Coba cek dulu. Ke-7 kayaknya Bu, 7. pas. Oh, pas ke-7 ya. Jadi 1 Heeh. minggu sebelum UAS ya. Oh ya, Iya. baik. Di awal bulan Oktober berarti ya, minggu pertama Iya. Oktober ya. Ya oke, nanti tolong diingatin saja ke saya. Karena kalau nyampein ke dosen mulai dari sekarang itu nggak mungkin. Karena mereka nggak bisa nentuin ada kegiatan nggak di awal. Masih lama banget masalahnya ya. Mungkin nanti bisa diingatkan saja. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah dan hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita foto dulu. Oke, foto silakan. Oke, siap? Siap ya. 1, 2, 3.
Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, saya izin live ya. Nanti saya Nah, share bahannya. Terima kasih, Bu. Oke, iya, Terima kasih, Bu. sama-sama. terima kasih, Bu. Ah.